Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Malmatiyah, inilah penampilan Al-Mahdi saat ini, ya, macam itu. Saya melihatnya bahwa penampilan Al-Mahdi saat ini memang seperti yang dipahami oleh pemahaman ahli tauhid, yaitu jalat semacam itu, ya. Tetapi sebagaimana dipahami, ya, Malmatiyah merupakan kelakuan kesehariannya semacam itu. Sebab ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip manusia pada umumnya semacam itu. Bahkan kalaupun si Al-Mahdi ini mungkin beragama Islam semacam itu, mungkin dia tidak kelihatan seperti seperti ustaz, seperti ulama, seperti kiai macam itu, ya, tidak seperti itu, ya. Makanya saya katakan kelakuan dari Al-Mahdi ini Malmatiyah semacam itu, istilahnya tidak biasa seperti manusia pada umumnya semacam itu. Dan saya melihatnya juga bahwa yang dilakukan Malmatiyah yang ada dalam diri Al-Mahdi ini tidak direkayasa semacam itu, tidak mengada-ada, jadi natural macam itu, ya. Ini yang saya melihatnya seperti itu. Mungkin ada sosok sesepuh yang melakukan Malmatiyah ini untuk menutupi kesejatian, ya, kesejatian dirinya agar tidak diketahui oleh manusia pada umumnya, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar jalur syar'i misalkan, ya, semacam itu, ya. Yang mungkin lebih sering dibuat contoh itu, kalau yang jelas ini adalah Hamim Zazuli atau Gusmi, ya, dari Kediri itu. Ini memang Gusmi tataran tauhid ketinggiannya ini sebagai waliullah katanya seperti itu, ya. Tetapi dari sisi perbuatannya, amaliyahnya tidak mencerminkan bahwa dia seorang wali. Itu karena apa? Karena dari perbuatannya ini sering saya pernah mendengar cerita dari teman saya ini, bahwa Gusmi itu sering pergi ke luar kota, ya. Kemudian di situ minum bir, kemudian bermain judi semacam itu, ya. Saya pernah diceritakan sama orang yang pernah berjudi dengannya, ya. Kalau judi tidak pernah menang Gusmi ini. Dia selalu kalah, ya. Kemudian teman saya yang menceritakan ini punya ada beberapa teman yang mengincar Gusmi. Wah, Gusmi ini uangnya banyak, nggak pernah habis. Bagaimana ini kalau dikalahkan saja biar uangnya ini macam bisa habis macam itu, ya. Kemudian teman saya itu bercerita kalau teman-temannya ini kemudian berjudi dengan Gus Mi ini,
Tapi apa yang nyatanya? Setelah ya dalam hatinya ditantang untuk akan dihabiskan, ini justru ya ini teman saya dan teman-temannya ini tidak menang sama sekali, justru kalah. Macam itu. Inilah yang dilakukan oleh Gusmi, ya macam itu, dan itu sebagai bentuk amal madiyah, lalakon Gusmi semacam itu, ya. Saat ini pun saya melihat bahwa yang dilakukan Sadruddin Al-Mahdi, Buddha Angon, ya semacam itu ya. Tetapi Malmadiyah yang dilakukan oleh Al-Mahdi ini tidak serta-merta, tidak disengaja semacam itu, melakukannya seperti itu ya. Ya, memang lakukannya seperti itu. Jadi walaupun seperti lelakon Malmadiyah, tetapi dia hanya sendiri tidak menyadari hal itu sebagai upaya agar tidak diketahui, tidak seperti itu. Kalau saya melihatnya natural semacam itu ya. Sehingga kalau saya ya lebih meyakini kalau yang dilakukan Al-Mahdi ini memang benar-benar natural, alam yang membimbingnya, Allah yang menghendakinya semacam itu. Jadi tidak ada rekayasa untuk menutupi ke-Al-Mahdiyannya ini, kemudian dianya membuat perilaku Malmadiyah agar tidak diketahui oleh sampean. Tidak seperti itu. Saya melihatnya seperti itu, ya. Jadi kayaknya natural saja. Kalau dia dipandang sebagai Malmadiyah, ini memang kehendak Allah, murni kehendak Allah dan tuntunan alam semacam itu, ya. Sehingga tidak ada upaya untuk misalkan agar dianya terpilih sebagai Al-Mahdi lalu berbuat misalkan ya muslah untuk tirakat, wirid, seperti itu ya. Tidak ada semacam itu. Sehingga jika dia pun melakukan hal-hal lelakon seperti itu, ini murni bimbingan Allah, petunjuk Allah dan bimbingan alam macam itu. Ya. Sehingga Malmadiyah yang ada dalam diri Al-Mahdi ini benar-benar ini murni kehendak Allah dan bimbingan alam, sehingga tidak seperti kebanyakan sesepuh misalkan agar tidak diketahui kengalimannya misalkan ya, keulamaannya semacam itu, sehingga menutupi dengan perbuatan-perbuatan yang menentang ajaran-ajaran semacam itu ya. Tidak seperti itu kalau saya melihatnya. Saya melihatnya murni petunjuk dari Allah, murni bimbingan alam macam itu ya. Sehingga jika Al-Mahdi menerima seperti yang saya narasikan di video-video yang lalu ya, kalau dia sudah menerima wahyu ini semacam itu ya, wahyu Cakraningrat, wahyu ya, dan yang wahyu yang lain, ini memang natural seperti itu ya. tidak agar mendapat wahyu ini kemudian tapa berata dulu ya, tidak seperti itu ya. Jadi kalau saya melihatnya murni benar ini kehendak Allah dan bimbingan Allah semacam itu. Saya melihatnya seperti itu ya. Sehingga termasuk sampai saat dia dieslah dalam semalam, dia pun juga tidak menyadarinya kalau dia dieslah dalam semalam semacam itu ya. Kemudian
dia diberikan ilmu ladunia semacam itu pun juga atas kehendak Allah macam itu. Jadi bimbingan alam, tuntunan alam dan petunjuk-petunjuk Allah itu yang membuat Satrio Piningin atau Al-Mahdi ini benar-benar murni dari petunjuk Allah dan bimbingan alam. Jadi bukan rekayasa. Seandainya dia melakukan semacam perbuatan malmadiyah itu pun juga natural, tidak dibuat-buat. Macam itu memang alam, bimbingan alam dan kehendak Allah semacam itu. Sehingga jika sampean melihat orangnya ini mungkin tidak sesuai dengan kriteria menurut pemahaman sampean, macam itu harusnya Al-Mahdi ini berjubah misalkan ya, kemudian kelihatan seperti sosok sesepuh atau kiai semacam itu, atau ulama atau ustadz semacam ini kayak gini kan keinginan sampean. Makanya sering saya katakan, jika mungkin sampean kalau diberitahu oleh Allah siapa sebenarnya Al-Mahdi ini, sampean akan kaget. Kenapa? Karena perbuatan Al-Mahdi ini tidak sesuai dengan syariat, pemahaman sampean tentang Islam itu sendiri ya, semacam itu. Saya sangat yakini Al-Mahdi, saya sangat meyakininya jika Muslim ya. Dia juga memahami Al-Quran lebih dari sampean. Ini tentunya seperti itu. Inilah yang saya katakan, bahwa yang dilakukan Al-Mahdi ini atas petunjuk Allah ya, dan bimbingan alam semacam itu. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada sesuatu perbuatan yang bukan atas petunjuk Allah macam itu. Jadi dia melakukan apapun itu atas kehendak Allah dan petunjuk Allah, tentu seperti itu ya. Oleh karena itu makanya banyak orang yang menarasikan bahwa Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah tidak akan, Al-Mahdi yang asli katakanlah, tidak akan tertukar ya, semacam itu ya. Inilah keyakinan saya bahwa Al-Mahdi tidak akan tertukar ini ya, seperti itu. Karena apa? Pembimbingnya tentu alam dan petunjuknya Allah yang apa-apa nasib sampean ada di tangannya ya. Hidup mati sampean itu ada di tangannya ya, semacam itu. Oleh karena itu mulailah berpikir untuk sekarang ini, mulailah tafakkur, introspeksi semacam itu, dan bersyukur ya, banyaklah bersyukur. Jika sampai tidak bisa bersyukur, tentu nikmat sebesar apapun yang telah diberikan oleh Allah, nikmat sebanyak apapun yang telah diberikan oleh Allah, sampai tidak akan merasa cukup ya. Karena apa? Karena sampai tidak bersyukur semacam itu ya. Sampai akan selalu mendongak ya, sampai akan selalu kurang ya, seperti itu. Sebab apa? Sudah dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, semacam itu ya. Nah, karena itu jika ada orang yang tidak sesuai dengan keinginan sampean, tidak sesuai dengan pemahaman menurut sampean, pemahaman agama menurut sampean, jangan sekali-sekali sampean mudah menjustis jika dia sesat, kafir ya. Barangkali justru kafir itu ada dalam diri sampean ya. Sebab apa? Ya ini mungkin Al-Mahdi tidak sesuai dengan pemahaman agama yang sampean pahami ya.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.